Shalom, ada sukacita pada pagi hari ini. Saya melayani lebih pagi karena nanti kita bisa lebih lagi dalam waktu-waktu selanjutnya untuk berdoa. Sebelum kita memutar video ini, saya mengharapkan kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan sehingga tiba saatnya penyampaian khotbah pada hari yang bahagia ini. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tapi sebelum kita baca, kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur tentang apa yang sudah Kau lakukan di dalam hidup kami, yang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, sehingga Tuhan melakukan segala sesuatunya yang terbaik buat kami sampai detik ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Matius 6 ayat ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu. Jangan khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan ini begitu luar biasa. Kalau kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, termasuk jaminan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, itu semua karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Kita melewati masa pandemi ini sampai 3 bulan ini begitu indah. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Untuk itu firman Tuhan dikatakan, kalau ada kekhawatiran di dalam hidup kita, kalau ada perasaan takut, perasaan cemas, firman Tuhan dikatakan jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin apa yang hendak kamu makan dan minum. Apa yang hendak kamu makan dan minum. Makan dan minum tentunya itu segala sesuatu yang harus kita beli. Beras itu harus kita beli, tidak mungkin tidak kita beli. Karena kita beli beras untuk kita makan, dalam proses pengolahannya pun juga semuanya membutuhkan yang namanya LPG dan lain sebagainya. Itu semuanya butuh. Artinya makan dan minum ini memerlukan satu uang untuk kita bisa beli makanan dan minum. Makanan dan minum ini berbicara mengenai uang, ekonomi kita. Tapi firman Tuhan dikatakan jangan kita khawatir tentang hal itu. Tuhan sudah mengatakan ini. Berarti kalau Tuhan sudah mengatakan ini, ada perencanaan Tuhan yang terukur, perencanaan Tuhan yang sistematis, perencanaan Tuhan yang benar-benar segala sesuatunya direncanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengalami hal ini, berarti ada satu perencanaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi terpikirkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sediakan itu nanti satu waktu. Yang penting kita berusaha, punya kemampuan, ya dimaksimalkan baiknya, punya keahlian dimaksimalkan dengan baik, punya satu talenta dimaksimalkan dengan baik, buat usaha baru, buat usaha, pasti Tuhan akan memberkati. Tidak mungkin gak Tuhan memberkati. Untuk makanan dan minum, kehidupan saya kok tidak seperti yang dahulu, tidak apa-apa, disyukuri saja. Bersyukur adalah cara untuk kita tetap hidup di dalam kekuatan Allah. Kalau kita tidak pakai bersyukur, mengeluh, maka tenaga kita akan terbuang sia-sia, maka hidup kita juga akan semakin amburadul, tidak punya satu planning yang bagus. Bahkan pikiran kita akan buntu ketika kita melihat segala apa yang terjadi ini, dan kita tidak akan bisa melangkah ke depan. Bahkan kita akan meratapi apa yang selama ini terjadi. Aduh, kok seperti ini ya, kok seperti ini ya, seperti ini terus, kapan bisa bergerak ke depan? Tetapi ketika bersyukur, saya percaya ucapan dari mulut kita, ucapan syukur itu akan membuat kita menjadi tangguh.
kita akan lihat kekuatan Allah, kita akan lihat betapa kita beruntungnya masih bisa hidup di zaman ini, di detik ini, masih bisa menapaki hidup ini. Itu kita bisa merasakannya dengan cara bersyukur. Bersyukur adalah cara yang indah. Untuk itu jangan pernah kita khawatir, cemas, takut, perasaan-perasaan yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Jangan. Firman Tuhan dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan khawatir akan uang kita, ekonomi kita. Firman Tuhan gak bicara lain. Firman Tuhan bicara mengenai ayat selanjutnya, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Nah, tubuhmu ini berbicara mengenai apa? Ya bisa tentang kesehatan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, masa depan kita. Ya, ini berbicara mengenai kesehatan. Hari ini kesehatan merupakan segala sesuatu, segalanya buat kita. Bahkan orang-orang juga mencari mengenai hal kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang langka dalam hidup kita. Tetapi ayat firman Tuhan dikatakan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Gak usah, uangmu dijamin oleh Tuhan. Pasti kalau kita melakukan, kita bersyukur, jalani aja, kita terus bergerak, terus ngesot, terus kreatif, Tuhan akan memberkati. Terus bagaimana dengan tubuh kita, kesehatan? Begitu juga Tuhan akan menjagai hidup kita. 1 kali 2 kesempatan saya pernah yang positif corona di Mojokerto sudah saya saksikan bolak-balik. Ketika saya terpapar rasanya cuma greges. Tapi saya pakai protokol kesehatan, masker, hand sanitizer. Orang yang pelanggan saya yang datang ke rumah makan saya itu juga saya suruh cuci tangan, pakai masker juga. Jadi paparan itu bisa terjadi ketika dia kan kalau makan kan lepas masker. Saya tapi pakai masker. Paparan masih ada. Rasanya cuma greges, panas dingin, terus tapi tidak sampai membuat kita menjadi tergeletak, enggak. 3 hari setelah itu saya bisa beraktivitas lagi setelah karantina di rumah sendiri karena rapid test ternyata nggak sampai ke saya. Tracking nggak sampai ke saya. Ya itulah, tubuh kita dijamin oleh Tuhan. Tubuh kita itu benar-benar dijagai oleh Tuhan. Jangan khawatir. Ayat 32 dikatakan semua itu dicari-cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32 dikatakan semua itu dicari-cari. Ya uang, ya kesehatan, masa depan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ayat firman Tuhan mengatakan Bapamu di surga tahu apa yang kau perlukan, tahu apa yang kau butuhkan, tahu apa yang kau inginkan, tahu apa yang engkau hari ini rindukan untuk terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan berikan kepada kita. Ada sebuah lagu mengatakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala pergumulan kita. Dia tahu, dia maha tahu. Sebelum engkau ngomong juga
Dia sudah tahu. Apa nggak perlu ngomong, Pak? Apa nggak perlu ngomong, Mas Nael? Loh, jangan. Anda harus ngomong. Itu tandanya Anda berharap kepada Tuhan. Anda punya pengharapan penuh, Anda bersandar kepada Tuhan. Ngomong dalam doa, nangis kepada Tuhan, itu artinya Anda berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan tahu, tapi kita harus juga ngomong. Dan Tuhan butuh orang-orang yang merendahkan hati. Itu artinya merendahkan hati. Ngomong, aku nggak kuat Tuhan. Tuhan suka dengan kata-kata itu. Tuhan itu senantiasa ada ketika ada orang-orang yang merendahkan hati, yang remuk hatinya. Mazmur katakan. Ya, ayat selanjutnya dikatakan gini, tetapi carilah dahulu, 33, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu, ini penting ya. Kita ibadah pada hari ini online, pakai kuota, merelakan kuota, itu namanya mencari Allah. Ya, yang tidak mencari Allah ya nggak tahu, ngelondong, dia akan jatuh dan mengalami ekonomi yang remuk. Kita juga tidak akan pernah tahu, karena memang penting sekali. Saya mau katakan, beribadah itu penting sekali. Penting, kuota kita terbayar untuk Tuhan, tapi Tuhan jamin hidup kita sepenuhnya. Kuota terbuang, tapi jaminan Tuhan. Katakan firman Tuhan adalah olahraga, latihan badani itu terbatas gunanya, atau olahraga terbatas gunanya. Tapi kalau ibadah mengandung janji. Wow. Luar biasa, mengandung janji akan kehidupan kita. Jadi ketika kita beribadah, saya percaya mengandung janji. Ya termasuk ini. Jadi ayat firman Tuhan ini mengatakan jangan kita khawatir. Ketika kita tidak khawatir, artinya kenapa? Tuhan sudah pegang hidup kita. Tuhan sudah memberikan satu kepastian buat hidup kita. Nanti esok kelak pasti ada janji Tuhan yang akan terjadi. Amin. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semuanya. Jadi percayalah, kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya siapa? Ya, menyembah Yesus Kristus Tuhan kita, itu kebenaran yang tepat. Kita sudah tepat. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang kurang, kita ekonominya kurang, saya percaya Tuhan akan memberkati kita menjadi cukup. Yang cukup, Tuhan akan memberkati kita menjadi banyak, berkelimpahan. Dan itu memang harus, itu yang saya inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan ayat 34 setelah itu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sudah ya, tentang makanan, uang, dan juga tentang kesehatan, masa depan, gak usah khawatir. Lanjutnya 34, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ketika kita punya kesusahan hari ini, kita minta kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan lakukan mujizat. Saya melihat ada banyak dari kita terima mujizat Tuhan. Iya, Pak, kalau hari besok Pak gimana? Mas, kalau hari besok gimana? Nggak usah khawatir. Ayat firman Tuhan dikatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya hari ini ya cukup sehari, besok masalahnya sudah berbeda lagi. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Kalau anak kita sakit Pak, percaya saja, besok pasti progresnya juga berbeda dengan hari ini. Tuhan akan berikan kesehatan besok, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Mungkin kita juga ada yang terpapar corona, jangan, nggak usah khawatir. Hari ini ya Tuhan masih berikan mujizat, kita masih bisa berjuang melewati sakit penyakit ini. Besok
kita juga jangan takut, besok mati, enggak mungkin. Tuhan jaga kita, Tuhan berikan yang terbaik buat kita, kesehatan, percaya. Jadi kesusahan hari ini ya cukuplah hari ini, besok ya besok. Hari ini Tuhan kerjakan dengan mujizat Tuhan, besok Tuhan juga pasti kerjakan dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah buat setiap kehidupan kami. Tak pernah terlambat hidup. Kau jagai kami, Kau lindungi kami, Kau selamatkan kami, Kau juru selamat kami secara pribadi Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah pada hari ini, pada minggu hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.